saran mobil menurut Mas Akbar yang ya katakan di bawah 100 juta lah. Di bawah 100 juta 60, 70, 80. Ya ada Better. Agya Brio. Agya Brio ya? Agya Brio. Itu Irit, rekomen? irit, parkirnya enak gak ribet. Purna jualnya masih agak mending juga. Oh gitu ya? Masa sih? Iya. Brio nggak turun deh harga? Sebenarnya semua mobil second sih pasti turun. Pasti turun, tapi nggak signifikan ya? Nggak signifikan. Oke, balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkus Channel. Di ngobrol otomotif kali ini, gue masih sama Mas Akbar. Masih ngobrolin seputar otomotif, ruang diskusi otomotif. Nah, untuk ngobrolin otomotif kali ini teman-teman, ini pembahasan menurut gue sangat menarik sih ya. Gue pengen ngobrol-ngobrol sama Mas Akbar tentang ini Mas Akbar. Buat teman-teman yang mungkin ya fresh graduate, baru masuk kerja setahun 2 tahun dan ingin memiliki mobil gitu kan. Yang udah tidak mau nyusahin orang tua nih, ceritanya udah mandiri nih. Gue pengen beli mobil sendiri, mau beli rumah sendiri. Nah mungkin teman-teman yang udah beli rumah, nyicil rumah, gue mau nyicil mobil nih, pengen punya mobil. Dengan mungkin keuangan yang perlu diperhitungkan lagi nih, ya kan, buat biaya hidup sebulan, sisanya berapa untuk kredit mobil. Nah, ada 2 versi sih Mas Akbar. Bisa kredit atau beli cash. Nah, tentunya beli cash kalau harga baru kan cukup ini ya. Nih kita ngomongin yang mungkin menengah ke bawah lah, ya kan. Dengan keuangan gaji ya mungkin 5-10 juta kayak gitu kan. Atau 15 juta yang harus mikirin kreditan rumah, ya kan. Terus juga biaya hidup dan untuk pengen bunyi juga punya kendaraan. Nah, ada 2 sisi. Yang pertama kredit. Kalau kredit sebenarnya enak nih dapat mobil baru Mas Akbar. Mobil baru artinya nggak rewel nih kan. Ya insya Allah nggak rewel lah namanya mobil baru gitu kan. Cuman lu dipusingnya sama kreditan nih teman-teman. Kreditan mungkin 4 juta, 5 juta atau mungkin 3,5 juta kurang lebih di angka segitulah kurang lebih. Satu sisi mungkin waduh lumayan nih ya kreditan 4 atau 5 juta. Tapi satu sisi mungkin si mobil itu aman. Yang kedua adalah mungkin gue lebih baik sabar deh setahun nabung, punya uang kira-kira 60, 70 atau mungkin 90 sampai dengan 100 atau mungkin 50 juta pengen beli mobil second. Nah, konsekuensinya amannya adalah lu nggak pusing sama kreditan. Nah, tapi yang kedua ini, katakanlah gue pribadi nih Mas Akbar. Gue mau beli, punya duit 60 atau gocap. Mau beli mobil apaan? Mobil second ya. Nanti ngerong-ngerong gua nggak nih? Memang iya sih, gue setiap bulan tenang nih pikiran. Tapi mobil tipe apa dan gua nggak ngerti mesin. 2 hal itu. Silakan Mas Akbar. Dia yang mana dulu mau dijawab nih? Dari sisi yang kredit dulu apa yang cash? Monggo. Mungkin aku jawab secara global. Global, oke. Cash kredit sebenarnya hampir sama. Intinya ketika beli mobil, apalagi beli mobilnya second, itu lebih baik begitu deal DP dan dipastikan sebelum DP boleh nggak cek ke dealer resmi. Ini yang second dulu ya? Second. Ngomong yang second ya? Kita yang second. Jadi tujuannya ngecek ke dealer resmi itu 1, kilometernya asli atau enggak. Yang kedua, itu penting ya? Penting Mas. Kenapa Mas sepenting itu? Kan kita tinggal lihat aja, nggak peduli deh. Ibaratnya nggak usah terlalu percaya sama, kamu ini ngelihat kilometer rendah. Udahlah terserah deh. Tapi yang penting saya make sure-nya di ini aja. Saya pokoknya pengen taunya mesinnya doang. Jadi sebenarnya kalau untuk general check up itu secara nggak langsung bisa kelihatan semua Mas. Misalkan nggak ada historinya dia nggak pernah servis di dealer resmi. Iya. Tapi kalaupun dia di luar sering rutin juga tetap kecek dong mobil itu bagus tetap. Nah bagus. Nah kadang ketara kilometer asli nggak asli itu juga kadang dari kondisi setir juga Mas. Nah itu benar tuh. Sebelumnya di video sebelumnya ada yang bilang juga Om Helmi. Kondisi setir. Kalau orang bilang kadang ada setir tuh istilahnya udah licin, nggak jeruk lagi. Iya. Terus nggak kulit jeruk ya. Itu udah nggak bisa dibohongin tuh Mas ya. Nggak bisa ya, walaupun cover ini masih bisa diganti Mas. Iya. Yang kedua kode produksi ban. Kode produksi ban. Banyak kadang konsumen itu cuma ngeliat bannya tebel enggak aja. Iya. Tapi gitu. Dia nggak merhatiin kode produksi ban. Itu gimana ngeliatnya? Jadi misalkan
contoh misalkan mobil Avanza gitu 2020 atau 2021 kilometernya dia bilang 5.000 atau kita normal bilang kilometer misalkan 15.000. Tapi ban masih tebel, tapi kode produksinya itu karena tadi mobil 2020, kode produksinya itu udah bannya jadi 2022. Lebih itu baru. Ngelihatnya gimana? Ada, jadi setiap ban itu ada kode produksi, Mas. Ada tulisannya? Ada kode angkanya. Kecil kali ya? Kecil, di pinggiran gitu. Oh, ada? Ada, semua ban hampir ada. Contohnya gimana tulisannya? Misalkan, biasanya kalau nggak salah itu, misalkan 0522 atau 0521, jadi itu... Berarti Mei 2022? Betul. Atau Mei 2021. Gitu. Nah, tapi balik lagi ya... Nah, kalau misalnya mobilnya tahun 2000, berarti harusnya kodenya? 2000, cuma kan namanya ban 2020 harusnya? Sesuai dengan tahun keluaran tahun itu? Betul, tapi... Harusnya? Itu ban itu kalau kita bicara kadang memang untuk mobil yang masih agak tahun masih baruan, Mas. Oke, Jadi, gitu. kelihatan tanpa kita cek general check up pun kita juga bisa nilai itu. Biasanya yang simpel-simpel itu dari ban sama kadang kilometer asli nggak asli itu bisa dilihat dari setir, dari ban kode tebel enggaknya atau kode produksinya. Terus yang kedua kalau kita misalkan kayaknya oke lah, clear semua menurut kita oke, tapi kita masih ragu ya, tadi saya bilang kita cek ke dealer resmi. Dealer resmi. Iya. Tapi dengan biaya yang tadi Mas Akbar itu, ini teman-teman jangan sampai salah ya, biaya 200-300 ribuan itu di Semarang ya? Di Semarang. Kita nggak tahu nih kalau di Jabodetabek berapa gitu ya. Oke. Tapi dengan angka segitu sih worth it. Murah, boleh Mas, lah. murah. Nah, boleh. Bilangnya ya palingan, Mas, saya mau beli mobil, Mas, atau saya mau beli mobil, cuman saya nggak ngerti mobil, saya mau general check up ringan. General check up ringan atau ya? general check up aja juga nggak masalah. Nah, biasanya nanti kalau misalkan general check up ngerasa agak mahal, ada yang agak lebih ringan nggak, Mas, atau general check up ringan berapa? Yang penting secara overall bagus kayak gitu. Kalau general check up ringan dia bisa katakanlah mobil itu matic, bisa ngecek maticnya nggak sih? Bisa. Bahwa maticnya masih bagus apa enggak? Bisa. Oh gitu ya? Biasanya tuh dia kan kadang hampir dicek semua sih, Mas. Ya dicek manual pakai tangan, dicek secara kita ngelihat langsung gitu. Iya, kadang ada yang dicek pakai komputer juga, iya. Tergantung dealernya juga. Oke. Gitu. Iya. Nah, jadi sarannya kalau misalnya beli, intinya mungkin kalau mau teman-teman ada yang budgetnya, ya udahlah saya nggak mau ngeredit, mau cash aja. Ya better make sure pada saat ngecek mobil yang akan dibeli ya. Betul. Gitu ya. Oke. Kalau misal dari Mas Akbar sendiri, katakanlah nih ada dua case nih. Katakanlah ada teman-teman yang nonton di sini memutuskan untuk beli cash aja deh. Saya supaya nggak dipusingin sama kredit cicilan setiap bulan. Saya ada budget katakanlah 50. Nah, kalau budget 50 menurut saran Mas Akbar, mobil apa, Mas? Apa mobil gua nih, Jimny? Jimny pun sekarang juga harganya kalau barangnya antik juga barang antik udah gila ya. Ada yang lebih dari 100 juta, Mas. Ada. Gila, bener-bener. Tergantung kondisi dan serinya mungkin ya, Mas. Betul. Tapi kalau untuk ya kita jangan ngomong mobil hobi lah. Mobil yang bisa dipakai secara manfaat, bisa ngangkut banyak orang. Tapi kalau 50 kayaknya Avanza nggak dapet lah ya. Avanza tahun dulu, tahun lama pun juga nggak dapet, masih lebih, Mas. Mau di atas ya. Tapi misalkan kepepet memang harus ngambil pun, kalau 50, Mas, misalkan 50 itu lebih better apa, Mas? Lebih better memang bicara cash kredit memang nabung dulu, Mas. Belinya cash, karena dimanapun kalau kredit itu pasti ampingannya banyak. Nah, ini kita yang cash, misalnya ada budget 50. Ada budget 50 ya. Kalau mendingan naikin dikit, Mas. Ngambil antara Agya ya. Antara Agya berapa emang? Jangan lupa tonton terus Showback di Denkush channel. Agya macam-macam, Mas. Iya, sebenarnya naiknya nggak dikit sih ya. Naiknya agak lumayan sih, 70-an. Antara 80-an sampai 70-an, balik lagi tergantung kondisi barang, kilometer, pajaknya mepet apa enggak. Gitu ya. Kunci serep, buku servisnya lengkap enggak? Faktor pengaruh banyak harga. Pengaruhnya banyak ya. Oke. Kalau boleh kalau 50 naikin dikit lah ya. Ambil Agya masih worth it banget tuh ya. Atau kalau tahunnya agak lama ya palingan lebih ke Avanza tahun tua kayak gitu. Ya. Masih oke banget untuk dipelihara ya. Nah, palingan ya tadi aja yang kayak aku bilang, begitu deal, walaupun mobil itu nggak pernah servis record di dealer resmi, seenggaknya
secara overall itu dealer tuh bisa menilai gitu. Misalkan ada kurang-kurang apa, jadi kita lebih tahu mas. Ketika kedepannya kita ada harus apa yang diperhatikan, misalkan waktunya servis atau ganti oli ya wajar ya gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah gue sendiri Mas Akbar, gue punya duit ada 70, 60 atau katakanlah 50 teman-teman juga yang nonton ya. Aduh ya udahlah gue nggak mau ngeredit, gue cash aja deh. Ya berarti bisa juga cari entah di Facebook, sekarang kan banyak di marketplace di Facebook, OLX, atau teman-teman ada yang mau jual, datengin aja dan kalau boleh bawa ke dealer resmi ya. Mobil-mobil tahun kayak 90-an gitu, tahun 2000-an juga si katakanlah Toyota atau Honda dealer resmi masih mau ya ngecek kayak gitu ya mas? Masih mau sih mas, oke-oke aja sih mas. Oke aja ya, mereka bisa kok ya, ya gitu ya. Oke, jadi paling sarannya itu ya Mas Akbar ya. Jadi jangan takut teman-teman untuk memiliki mobil second, mobil lama, tapi intinya adalah di make sure saat mau membeli, intinya gitu ya Mas Akbar ya. Oke, terus gini, kalau misalnya ada sedikit lagi di mobil yang cash, kalau kita nggak mau kredit, saran mobil menurut Mas Akbar yang menurut Mas Akbar, wah aman lah kalau mobil itu walaupun misalnya rewelnya minor kok. Mobil-mobil apa mas? Ya katakan di bawah 100 juta lah. Di bawah 100 juta 60, itu 70, 80 ya ada better 100 lebih dikit, 100 lebih dikit atau 100 kurang dikit di bawah kalau di bawah Agya Brio ya Agya Brio itu rekomen irit, parkirnya enak gak ribet, purna jualnya masih agak mending juga. Oh gitu ya? Masa sih? Iya. Brio nggak turun deh harga? Sebenarnya semua mobil second sih pasti turun, tapi nggak signifikan ya? Nggak signifikan, balik lagi tergantung tadi aku bilang juga kondisi kilometernya juga, pajaknya mepet apa enggak, kayak gitu. Oke. Oh gitu ya? Oh Agya sama Brio ya? Oke. Avanza boleh juga dengan selama harganya sama gitu mas, masih kisaran selama Avanza tapi kan biasanya kadang ada orang yang memang benar-benar nyari Avanza, ada juga orang yang memang tahunnya lebih baru, karena dengan yang tadi aku bilang dana-dana hampir nyentuh 100, di bawah 100 itu kalau Avanza ya walaupun bisa dapat tapi agak tuaan, tapi kalau Agya sama Brio muda tahunnya. Kalau Brio di bawah 100 tahun berapa mas? Brio di bawah 100, Brio itu kan kalau nggak salah keluar, Brio yang pantatnya masih lurus itu ya? Brio itu kan kalau nggak salah keluar pertama kali itu 2012 atau 2013 ya? Iya. Itu pun biasanya yang tipe S manual. Tipe S manual. Kalau pengen dapat Brio yang Matic mungkin udah nyampe cepek kali ya? Ada nggak di bawah cepek? Bisa jadi ada yang di bawah cepek, kalau pas dapat rezekinya di bawah cepek. Tergantung lagi tapi kondisi. Agak susah kali ya? Kalau misalnya mau dapat yang bagus, kondisi bagus, surat-surat semua, bisa mungkin. Sih, Iya. Oke. Nah, yang kedua sekarang nih, Mas Akbar. Tadi kan yang cash. Kadang-kadang teman-teman, ya udahlah. Kan ada juga yang punya pendapat kayak gini. Saya juga yang penting kalau gue orangnya, ya udahlah kredit. Memang sih gue tiap bulan nih effort banget nih harus nyari habis-habisan nih, ibaratnya duit gaji gue habis buat cicilan. Tapi kan gue enak nih. Penyemangat nih buat gue, kan beda-beda orang nih, ya nggak penyemangat buat gue, mobil baru, berangkat kerja lebih semangat pakai mobil baru, jadi gue lebih giat lagi bekerja. Ada juga kan macam-macam ya. Nah kalau saran nih buat kredit Mas Akbar, apakah teknisnya ya maksudnya ya, kalau tetap gue putuskan untuk kredit karena gue pengen banget punya mobil baru, itu lebih ke teknisnya, ada saran nggak? Apakah ngambil mobil yang Honda, Toyota kan jenis apa spesifiknya, dan sampai ke leasingnya bagus tuh, ngambilnya kayak gimana supaya dapat bunga rendah apa gimana sih? Sebenarnya kalau kayak gitu mau mobil bekas atau mobil second sih hampir sama masalah teknis ya mas ya. Tapi balik lagi kalau memang untuk dari segi angsuran biar lebih ringan, untuk mobil baru Grace itu lebih baik biar cicilannya lebih murah, ambil yang kombinasi, jangan full all race. Karena kalau ambil full all race pasti kan rate asuransi juga beda, dan pertanggungannya juga mobil juga beda, pasti lebih tinggi, cicilan pun lebih tinggi. Betul. Ya walaupun sedikit. Cuman kalau untuk mobil second, selagi nggak urgent, ngambil full mobil second tapi kredit. Mobil second tapi kredit itu lebih baik ngambil full full TLO. TLO itu total loss only. Jadi mobil di cover kalau mobil hilang atau kerusakan di atas 75% biasanya mas.
TLO. TLO. Itu bukan oris TLO tuh ya? Enggak. TLO itu tetap di cover, tapi kalau mobil hilang atau kerusakan di atas 75% amit-amit masuk jurang atau benar-benar udah 75%. 75% di atas 75% baru di cover. Dan itu tidak terlalu tinggi cicilannya? Agak lebih mendingan karena kalau orang beli kredit pasti semua harus pakai asuransi kecuali kreditnya dia pakai BPR. Pantesan. BPR itu nggak pakai asuransi, memang BPR lebih murah. Tapi kadang beberapa itu ada yang bunganya tinggi. Oke. Plus minus sebenarnya mas. BPR lebih murah nggak ini tapi bunganya dia tinggi. Nah sebenarnya ketika kadang digabung pakai asuransi pun jatuhnya ya sama. Tapi balik lagi ya. Asuransi juga beberapa asuransi juga ada yang tinggi, ada yang rendah, kayak gitu. Intinya kalau mau ngambil mobil, kalau untuk second, kalau mau lebih ringan ya tadi full TLO atau mentok-mentok kalau pengen ada all risk-nya kombinasi itu misalkan contoh ambil 3 tahun, kombinasi itu 1 tahun all risk, yang tahun kedua sama tahun ketiga itu TLO. Setahunnya all risk. Jadi kenapa kombinasi? Karena pasti mau ambil berapa tahun pun yang tahun pertama pasti all risk. Sisanya itu baru kehilangan aja atau mobil rusak di atas 75%. Pantesan nih Mas Akbar, gua kan ngambil Brio itu kan kredit. Nah itu gue diwanti-wanti sama salesnya. Kebetulan salesnya temen gue juga si Ikra nih. Mungkin Ikra kalau nonton. Den lu ngapain oris? Mahal Den. Bodo amat gue bilang. Kita nggak ada yang tahu bro. Tiba-tiba mobil hilang. Nauzubillah min dzalik, amit-amit ya. Gue pokoknya terserah lu deh. Pokoknya oris, tolong hitungin. Sampai dia ngotot. Lah gue yang beli kenapa jadi lu yang ini sih Kra? Waktu itu gue sempat berdebat mas. Baru atau second? Baru. Gue tetap ngotot 5 tahun loh. Ini gue terlalu open ya. Gue apa adanya aja. Kalau sebagai itu gue oris akhirnya Mas Akbar. Dan dia bilang, Den mahal loh. Sebagai jual beli pasti seneng. Orang ngambil full oris pasti seneng mas. Pasti. Tapi dia care sih sama gue. Jangan Den. Tetap gue ngotot pengen mas. Akhirnya gue oris tuh 5 tahun loh. Biasanya kalau mobil baru mentok-mentoknya full TLO nggak bisa mas. Biasanya harus minimal kombinasi. Oh gitu ya? Paling rendah kombinasi. Gue full oris gue. Kalau full oris memang poin plusnya untuk konsumen sebagai pembeli memang lebih aman. Kalau ada apa-apa, terus di cover misalkan beberapa panel yang rusak atau kecelakaan di cover semua. Tapi memang kalau dari segi cicilan memang lebih mahal. Lebih mahal, betul. Tapi sih bukti di lapangannya ketika gue udah pakai yang oris, kan gue hampir 2 tahun Mas Akbar pakai Brio. Ada lecet-lecet, waktunya nggak ada juga buat ke bengkel. Akhirnya ya udahlah, lagi minor gitu, tipis-tipis doang ke lecet-lecet kena nyenggol apa. Biasanya nggak pernah dipakai jadinya. Biasanya balik lagi kayak gitu, nggak semua sales, tapi ada sales-sales tertentu itu yang memang istilahnya feedback untuk konsumen yang udah beli di dia karena dia nggak sempet selama memang masih kejangkau sama salesnya nggak jauh. Biasanya mobil diambil sama dia, dimasukin ke tempat yang kerjasama sama Honda atau bahkan di tempat Honda sendiri memang ada bengkel cat, biasanya diambil. Nanti kalau nggak sempat dianterin, ya palingan kita ngasih mereka uang rokok atau uang ganti transport mereka kayak gitu. Kalau gue pakai tiap hari sih Mas Akbar. Gue beli waktu itu di Honda Cibinong. Honda Cibinong juga kebetulan dia punya tempat sendiri. Kenapa gue beli di situ juga? Tapi ya tetap aja sih, karena pakai tiap hari kan. Jadi waktunya juga Sabtu Minggu juga kadang kayak gini bikin konten. Tapi nah ini masukan buat teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang mau beli mobil kredit, nah itu tadi masukannya tadi dari Mas Akbar tuh. Tapi kalau sekarang gini, ada masukan lagi nggak? Kita lebih dispesifikan lagi nih. Menurut Mas Akbar, kalau udah fix nih orang pengen kredit, lebih baik beli kredit mobil baru apa second? Tinggal kebutuhannya balik lagi ditanya ke konsumennya. Kalau dia ada problem dari ini? Kalau pasti dari problem dari itu lebih baik ambil second kali. Second atau dengan kondisi mobil yang berapa tahun better tuh? Secondnya yang 2 tahun aja, secondnya yang maksimal 3 tahun deh, jangan 5 tahun apa gimana? Sebenarnya kalau kita bicara second secara overall, tahun berapapun nggak masalah. Gitu ya.
Tapi balik lagi, ya itu tadi kalau mau murah untuk masalah kredit, ambil full TLO. Itu ya. Jangan kombinasi atau jangan. Itu emang lumayan signifikan ya? Lumayan mas. Sampai sejuta? 500-an kali ya? Nggak sampai sih, cuman biasanya tuh ada yang sampai 500, ada yang cuma 200.000, Itu ada yang lumayan 300.000. Tapi kan dengan per bulan segitu dikali berapa? Dikali, betul. 3 tahun, 5 tahun itu lumayan ya. Oke, iya. Ya gitu. Oke, nah itu teman-teman untuk masalah perkreditan mobil, masukannya dari Mas Akbar. Kalau teman-teman ada pertanyaan mungkin boleh komentar di kolom komentar. Kalau pertanyaannya gua nggak bisa jawab, nanti kita akan bikin konten selanjutnya mungkin kalau Mas Akbar ada waktu lagi kita jawabin pertanyaan teman-teman. Ada tips lagi Mas Akbar terkait masalah beli cash atau kredit, mungkin sekalian closing statement dari Mas Akbar buat teman-teman nih. Itu aja sih Mas. Intinya kalau beli mobil kredit, kalau mobilnya baru kita nggak perlu general check up lah istilahnya, masih gitu ya. agak mending tutup mata aman. Betul. Gitu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan juga beli mobil second lebih beli mobil baru lebih baik cek unit juga di lapangan sebelum serah terima. Cek gitu ya? Cat-catnya atau apa ya, walaupun nggak semua iya sih. ini ya. Karena kadang ada yang namanya waktu lagi dimasukin, gitu ya? Ada yang cacat produksi enggak, kegoresnya gitu aja pada saat saja. itu ya? Tapi ya nggak semua, nggak semua aja. Itu kalau untuk mobil baru. Kalau kredit untuk mobil bekas, ya tadi satu ngambilnya kalau mau lebih ringan ya full TLO, kehilangan aja, ambil asuransi yang kehilangan aja, full TLO namanya. Terus yang itu akan lebih murah tuh ya? Jauh lebih murah. Jauh ya? Jauh lebih murah. Oke. Jauh lebih murah. Palingan kalau memang mau ambil Always, pasangnya tetap ambil full TLO semua. Kalau second, pasang Always-nya per tahun aja. Jatuhnya maksudnya gimana tuh? Misalkan kita ngambil 5 tahun atau ngambil 3 tahun, kita ngambil full TLO aja. Tahun itunya ngambil asuransi Always-nya setahun habis ambil lagi setahun habis ambil lagi setahun. Rate-nya jauh lebih murah. Oh gitu ya? Rate-nya jauh lebih murah. Bisa ya? Jadi kita bayar per tahunnya? Diurus dong ya tiap tahun ya? Asuransi yang kita cicil itu nggak bisa ke yang lain ya? Bisa juga. Kalau habis kita nggak perpanjangan otomatis habis. Tapi kita pasang yang asuransi kalau lecet-lecet itunya ke asuransi lain nggak boleh dong ya? Boleh sih Mas. Di mix itu bisa emang? Boleh. Ya kan kalau di mix itu kan yang aku tahu biasanya misalkan kita pasang pakai produk A gitu, asuransi A gitu. Nah kita pakai produk B. Jadi kita punya 2 asuransi untuk satu mobil. Bisa tapi kan itu nggak masalah? Nggak masalah. Tapi kan orang ngapain buang-buang uang? Biasanya pakai satu aja cukup. Kecuali mungkin biasanya orang kalau yang double kayak gitu lebih ke buat kesehatan, biasanya asuransi kesehatan biasanya kayak gitu Mas. Iya. Tapi kalau mobil biasanya cukup satu aja. Iya kalau kesehatan. Nggak perlu double. Iya kesehatan jiwa ya. Iya. Oke. Tapi kalau misalnya ada ini nggak sih? Mungkin saran. Tapi ini bukan ngejelekin asuransi A dengan asuransi B ya. Mungkin ada rekomendasi menurut Mas Akbar. Kayaknya kalau asuransi ini tuh dia biasanya lebih murah nih secara diskon, cicilan, bunga. Biasanya kalau asuransi sih hampir sama semua ya. Meskipun nggak terlalu signifikan. Tapi biasanya misalkan ada orang A atau konsumen A atau konsumen B memang dia fanatik di bengkel ini atau suka di bengkel ini. Tanya aja sama bengkelnya. Yang rekanan sama bengkel ini tuh asuransi apa? Jadi kita nggak perlu ribet-ribet ngeklaim ke asuransinya, jadi udah diurusin sama bengkelnya tahu beres. Tapi kadang kalau nggak rekanan, kita harus ke tempat asuransinya dulu. Betul. Kayak gitu. Jadi cari yang sekiranya bakal dimasukin selalu ke bengkel mana. Iya, benar. Misalkan bengkel si A, tanya Pak, kalau bengkel A ini rekanannya asuransinya mana aja. Betul. Kayak gitu. Oke. Oh iya benar, tips tuh. Karena kalau misalnya lokasi juga kadang menentukan juga tuh Mas. Iya. Ada di samping rumah saya nggak jauh, sekian ratus meter ada bengkel dan itu bagus tuh. Nah lebih baik sebelum kita jauh membeli mobil bisa juga ya tanya dulu, Pak bengkel ini kerja sama asuransi apa? Misalnya asuransi A katakanlah, ketika kita mau beli mobil ya kita ke asuransi itu nanti kreditnya ya. Oke, iya. Nah itu tips juga tuh teman-teman. Oke. Karena itu penting banget Mas. Karena sejujurnya saya kan Always 5 tahun. Akhirnya kau bisa dibilang ya alhamdulillah mobil nggak hilang ya alhamdulillah. Dan kecelakaan yang saya pikir sebelum beli mobil ntar gue one day
bawa mobil dalam setahun ada aja gores-gores, gue pengen tetap kinclong mobil gue, gue tinggal masukin ke bengkel yang udah gue asuransiin. Terus kalau nauzubillah mizalik kehilangan, gue aman. Tapi ternyata ya ke bengkel kagak dipakai dengan kesibukan yang harus nggak boleh lepas dari mobil gitu kan. Karena kan kalau ditanyain berapa lama ditinggalin, 3-4 hari. Tapi kalau lagi penuh bisa seminggu. Waduh. Betul. Tergantung kerusakannya juga. Betul, dan tergantung dealernya, si bengkelnya. Kadang ada bengkel yang loyal banget minjemin mobil, Mas. Ada kayak biasanya gitu tuh antara dari bengkelnya atau dari asuransinya, Mas. Gitu ya. Tergantung kita ngambil asuransinya tuh paket yang apa. Paket asuransi itu juga macam-macam juga. Oke. Iya. Tapi kalau dari Jabotabek ada nggak sih sebenarnya bengkel yang dia udah kerja sama asuransi itu, kalau misalnya ada konsumen yang nabrak, penyok, bodinya mau diperbaiki gitu kan, dicat, dipinjemin mobil. Ada, Mas, biasanya itu kalau paket yang kayak gitu memang rate-nya agak lebih beda ketimbang yang misalkan cuman all race biasa. All race pun juga macam-macam. Ada yang di cover full semuanya, kejadian apapun di cover. Ada yang kalau mobilnya kecelakaan tapi kalau kena banjir atau kena kebakaran atau huru-hara ada yang nggak di cover, tergantung paket yang diambil, Mas. Gitu ya. Oke. Jadi nggak ada nih ya menyarankan teman-teman pakai asuransi anu gitu ya, karena semua rata-rata sama lah ya, secara cicilan ya. Oke, berarti masih rata ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, itu penjelasan dari Mas Akbar, obrolan kali ini tentang beli cash atau kredit. Jadi tadi udah kita obrolin masalah kalau teman-teman mau beli cash ya, tadi sarannya adalah cek lebih lanjut lah ya unitnya, Mas Akbar ya. Kalau boleh dicek ke dealer terkait. Kalau Toyota ya masuk ke dealer Toyota, kalau Honda masuk ke dealer Honda. Terus pastikan mobil itu memang worth it untuk kita miliki, sehingga ketika kita miliki walaupun mobil bekas, biar meminimalisir lah mobil itu nanti ngerong-ngerong kita gitu kan ya. Yang selanjutnya adalah kalau misalnya teman-teman pengen kredit, sarannya adalah kalau dari sisi cicilan agar lebih rendah, sarannya apa tadi, Mas? Untuk ininya ambil yang TLO aja, full TLO ya, karena itu aja. lumayan bisa meminimalisir cicilan itu nggak terlalu bengkak gitu ya. Oke. Nah, kurang lebih itu penjelasan dari Mas Akbar dan konten gue kali ini. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Mungkin itu aja konten dari gue. Ada lagi yang mau disampaikan, Mas Akbar? Itu aja sih. Cukup ya? Oke. Thank you teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel gue dan like video ini. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace! Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled.